Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Firdaus, SAG MPD, karena telah memberikan kesempatan pada saya untuk memaparkan presentasi pada hari ini. Perkenalkan, saya Veronica dari jurusan S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. Akan mempresentasikan peran musik terhadap kecintaan berbahasa Indonesia untuk memenuhi nilai tugas besar 2 dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang pertama, saya akan membahas latar belakangnya terlebih dahulu. Musik adalah hasil karya seni yang diciptakan di dunia ini menggunakan gelombang suara. Musik hanya dapat tercipta melalui ruang yang memiliki partikel-partikel udara. Setiap orang menyukai berbagai jenis dan genre musik yang berbeda-beda. Di antaranya adalah musik jazz, klasik, pop, rock, dangdut, keroncong, blues, R&B, bahkan bunyi-bunyian dari kaca atau suara hewan dapat menjadi musik. Sesuai dengan pernyataan Jamaalus bahwa musik adalah suatu hasil karya seni bunyi dalam bentuk lagu atau komposisi musik yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penciptanya melalui unsur-unsur musik yaitu irama, melodi, harmoni, bentuk atau struktur lagu, dan ekspresi sebagai satu kesatuan. Dilansir dari CNN Indonesia, berdasarkan data pendengar musik di Spotify, masyarakat Indonesia mendengarkan musik 3 jam dalam sehari. Meskipun bukan merupakan kebutuhan primer manusia, tetapi musik memiliki pengaruh yang kuat untuk membentuk karakter dan minat seseorang. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk menghidupkan kembali budaya yang memiliki kecintaan terhadap bahasa Indonesia. Indonesia sendiri merupakan negara yang memiliki bermacam bahasa daerah dan adat istiadat. Sebanyak 718 bahasa daerah yang telah teridentifikasi per tahun 2020 ini. Namun, dari sekian banyaknya bahasa daerah, bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan bangsa yang resmi digunakan dalam komunikasi dan interaksi antar masyarakat. Sebagai generasi muda bangsa, kita dapat menciptakan karya musik yang mengangkat tema budaya, sehingga dapat menjadi kebanggaan baik di kalangan domestik maupun mancanegara. Karena dalam praktik dan realisasinya, bahasa Indonesia yang baik dan benar kini kian memudar. Arus globalisasi membuat pertukaran informasi menjadi lebih cepat dan mudah di semua kalangan, sehingga sebagai akibatnya generasi muda cenderung menyukai musik luar negeri dan mengadopsi budaya luar, serta menurunnya tingkat kecintaan terhadap bahasa Indonesia. Selanjutnya, saya akan memaparkan pembahasan yang pertama, yaitu keberadaan musik di Indonesia. Setiap negara memiliki genre musik khasnya masing-masing, sama halnya dengan wilayah-wilayah di Indonesia yang terdiri dari 34 provinsi, memiliki berbagai jenis musik daerah. Di Indonesia sendiri terdapat genre musik dangdut yang lestari di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Kita sering mendengarnya di perkampungan, terminal, transportasi angkutan umum, bus, truk, hingga warung kopi dan warung makan di Indonesia. Dangdut disebut sebagai musik rakyat dan terkenal hingga mancanegara karena alunan musiknya yang ritmik dan liriknya yang terang-terangan. Argumen ini diperkuat dengan pernyataan Andrew Weintraub pada tahun 2010 pada bukunya yang berjudul Dangdut, Musik, Identitas, dan Budaya Indonesia. Ia berpendapat
bahwa dangdut tidak hanya mencerminkan keadaan politik dan budaya nasional, tetapi sebagai praktik ekonomi, politik, dan ideologi, dangdut telah membantu membentuk gagasan tentang kelas, gender, dan etnisitas di negara Indonesia yang modern. Selanjutnya masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu selera musik generasi milenial di Indonesia. Bagaimana selera musik generasi milenial pada era modern ini? Menurut Pandora, Vevo, dan Spotify, dari rata-rata waktu 25 jam dalam seminggu yang dihabiskan generasi milenial, mereka cenderung mencari musik-musik baru dan tidak menggemari genre tertentu. Berdasarkan riset tersebut, dapat disimpulkan bahwa generasi milenial pada era modern ini cenderung menyukai hal yang bersifat cepat dan cepat bosan. Mereka memiliki rentang perhatian yang pendek terhadap musik sehingga terus mencari lagu-lagu yang sedang tren dan baru dikeluarkan. Hal ini disebabkan karena mereka menganggap musik-musik yang lalu itu sudah usang dan kuno. Kini musik di Indonesia banyak yang tidak berkualitas karena menuruti preferensi masyarakat milenial yang cenderung suka budaya musik luar negeri seperti Korean pop dan musik barat. Sebagai akibatnya, lagu-lagu nasional yang kaya akan makna luhur dan dapat membentuk karakter bangsa ini mulai ditinggalkan dan tidak lagi diturunkan kepada generasi selanjutnya. Anak kecil masa kini pun sudah tidak lagi menyanyikan lagu anak-anak yang memiliki padanan kata bahasa Indonesia yang resmi, tetapi lebih memilih lagu orang dewasa yang bertema cinta dan sendu. Selanjutnya, peran musik terhadap kecintaan berbahasa Indonesia. Pada poin pertama, yaitu peran musik adalah pengenalan bahasa. Karena melalui musik dapat mempermudah masyarakat dalam mengenal kosakata bahasa Indonesia yang resmi dan jarang digunakan, seperti pada lagu Gugur Bunga, Menjurai, Topi Saya Bundar, dan lain-lain. Pada poin kedua, peran musik terhadap kecintaan berbahasa Indonesia adalah sebagai media untuk memperjelas artikulasi. Ketika kita bernyanyi, maka secara tidak sadar kita akan berulang-ulang mengucapkan berbagai kata tersebut. Karena musik bersifat stimulan, menghibur, dan memotivasi, sehingga secara tidak sadar kita belajar untuk memperjelas pelafalan kata bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan cara yang menyenangkan. Selanjutnya, peran musik adalah sebagai media untuk bercerita. Melalui lirik musik, masyarakat dapat secara luas merasakan apa yang ingin disampaikan oleh lagu tersebut. Sebagai contoh, lagu-lagu nasional dapat menumbuhkan rasa patriotisme dan rasa cinta terhadap tanah air jika sering didengarkan. Dan poin yang terakhir yaitu peran musik sebagai media pembentuk karakter bangsa. Mengapa? Karena musik dapat mempengaruhi keadaan batin seseorang. Jika masyarakat terus-menerus mendengarkan lagu yang sama, maka lagu tersebut akan menjadi bagian dari dirinya. Sebagai contoh, jika masyarakat kerap mendengarkan lagu sendu bertema cinta, maka sifat tidak produktif karena putus cinta tersebut akan tertanam menjadi budaya yang luas di masyarakat. Masyarakat yang mudah tersinggung, lemah emosionalnya, dan mudah berekspektasi berlebihan. Sebaliknya, musik-musik yang positif akan menimbulkan karakter yang positif pula. Sebagai penutup, kesimpulannya, peran musik terhadap kecintaan bahasa Indonesia sangatlah penting, karena melalui musik, pengetahuan dan kemampuan bahasa Indonesia masyarakat akan